Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Aditya Dimas Haryono dengan NPM sekian. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan talk show dengan cara lesehan seperti ini. Karena dilihat-lihat kebanyakan talk show-nya itu berlatar di studio, terus berlatar di berbagai tempat lah pokoknya. Dan kali ini saya akan bikin yang sedikit berbeda, yaitu dengan lesehan seperti ini. Oke, jadi pada materi kali ini nanti dulu ya kenalannya ya. Oke, santai. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas suatu hal yang berbau dengan bisnis. Dan pada kesempatan kali ini saya akan ngobrol-ngobrol sama bintang tamu kita pada malam hari ini. Nah, kita akan bahas tentang bisnis. Iya, tentang sebuah bisnis cuy. Karena di kelompok kita saat ini satu tema, yaitu temanya bisnis ya. Jadi kita langsung mendatangkan bintang tamu yang melakukan bisnis. Ya kira-kira seperti itu cuy. Halo. Dan ya perkenalkan dulu boleh, namanya siapa? Oke, halo semua, nama saya Arif Lukman Maruf. Saya asalnya dari Bekasi. Nimnya juga nggak nih? Nggak usah dong. Oh, nggak usah. Kuliah di mana? Oke, saya adalah sebagai mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Semarang, Universitas Negeri Nggak apa-apa. saya adalah mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. UIN Semarang ya. UIN Semarang. UIN Wali Songo. UIN Wali Wali Songo Semarang. Oke. Mungkin saya diundang ke sini tuh buat berbicara tentang itu ya, apa? Bisnis tadi Bisnis. ya. Oke. Bukan bisnis Islami juga sih sebenarnya, biasa aja bisnis. Sebenarnya temen gue ini Arif, dia melakukan bisnis yang bisa dibilang kecil-kecilan, terus bisnis yang nggak butuh modal gede. Dan ini mungkin adalah salah satu langkah di mana sebuah bisnis yang besar akan terjadi dari bisnis yang kecil gitu. Oke, setuju. Gitu. Oke. Pokoknya ini merupakan langkah kecil yang dilakukan seorang mahasiswa yang ngekos di Semarang dengan kegabutannya. Gitu. Betul. Oke, jadi ngisi keluangan waktu aja nah, sih. iya itu. bener. Jadi Arif ini kuliah di Semarang dan dia ngekos di Semarang. Tentunya nggak mungkin dia PP setiap hari kan ke Bekasi. Jauh, Bapak. Jauh ya. Nah makanya jadi di kesempatan kali ini gue akan mendatangkan bintang tamu, yaitu si Arif. Tadi kita udah kenalan. Arif ini punya pengalaman bisnis yang bisa dibilang kita bisa pelajari nantinya, karena ini bener-bener awal banget bisnisnya gitu. Oke. Kita masuk ke pertanyaan pertama aja kali ya. Boleh. Nah, gimana sih awal mula bisnisnya itu jalan gitu? Oke, pertamanya tuh mungkin itu ya. Harusnya jangan itu ya pertanyaan pertamanya ya. Bisnis apa sih yang dilakuin sama lu? Oke. Untuk bisnisnya gue namanya tuh ada sebuah produk dari pisang nugget gitu. Nama bisnisnya itu Banana Nugget. Jadinya itu ya lu tahu sendiri lah, kayak pisang nugget pada umumnya ya, pisangnya dikupas dulu, ditepungin, digoreng. Terus ada punya beberapa varian juga sih di produk kita juga. Topping gitu, sebagai ya, topping ya? ada juga toppingnya. Oke, jadi bisnisnya itu sementara pisang nugget, dan pisang nuggetnya itu dipakein beberapa pilihan topping ya. Benar. Dan ini udah dimulai dari kapan? Dimulainya sih ini kayaknya mau jalan 6 bulan deh kayaknya. Semenjak mulai kuliah offline kan tuh, gue di Semarang sama teman-teman gue tuh kayak sekosan gitu, pada gabut gitu. Mendingan buat nyari sampingan aja, bikin bisnis atau usaha makanan gitu. Yeah. Kecil-kecilan sih, nggak
nggak seberapa gitu. Istilahnya buat tambah-tambahan uang jajan juga bisa ya? Benar, masuk ya? bisa masuk. Lumayan kok buat apa namanya? Buat ngentengin lu makan sehari bisa. Iya, 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 iya. Jadi dari melakukan bisnis itu akan mendapatkan keuntungan yang dimana keuntungannya itu bisa dipakai untuk ya untuk sehari-hari gitu. Jadi lumayan sih apa istilahnya buat jajan itu kita dapat Nggak perlu, dari nggak nggak perlu perlu. dari orang tua Benar, gitu. benar. Untuk jajan kita bisa dapat sendiri dari keuntungan dari bisnis itu. Ya, Betul. benar-benar. Jadi buat teman-teman semua juga yang mungkin sedang kuliah eh, kuliah yang jauh ya, maksudnya yang ngekos gitu. Sebenarnya ini bisa juga sih dipakai buat teman-teman yang kuliah nggak jauh, mungkin kuliah di rumah. Ya mulai start bisnis kecil-kecilan aja. Semacam yang Arif lakuin ini Ya, oke, benar. dengan berjualan pisang nugget ditambah topping-topping, dan itu juga keuntungannya sudah bisa dipakai untuk istilahnya Nambah-nambah uang jajan lu, nambah betul. uang jajan gitu. Betul sih. Nah, kita kupas lagi agak lebih dalam lagi tentang bisnisnya. Boleh. Untuk teknik pemasarannya sementara ini setelah 6 bulan kemarin berarti berarti sekarang ini lagi libur ya? Oh bener, oh iya, gue mau beritahu dulu nih. Kan gue kan bisnis ini kan cuman sasaran marketnya ya semua sih, maksudnya mayoritasnya tuh mahasiswa gitu yang beli. Mahasiswa. Nah karena sekarang gue lagi udah ujian akhir semester kan, udah akhir Libur, semesteran libur tuh libur, puas. udah pada balik. Yang bikin juga, oh ya by the way ini gue bisnis tuh punya ada 4 orangan sih, 4 orangan bareng-bareng Bergabung gitu. ya, ya. Nah Satu itu kos gitu? satu kos bener. Satu kos itu bukan satu kamar, satu kos. Itu ada yang jadi buat beli bahan makanannya ke pasar gitu, buat beli toppingnya gitu. Saling bagi-bagi tugas. Benar. Ada yang masaknya juga gitu intinya. Nah semua orang itu kan teman-teman gue tuh udah pada balik tuh liburan karena perantauan semua sih gitu. Ya. Jadi semuanya itu pada saling bagi-bagi tugas, dan sementara ini bisnisnya lagi libur karena semua yang ada di kos itu pulang semua ke rumah masing-masing gitu. Iya benar. Nah, lanjut tadi untuk teknik pemasarannya itu kayak gimana sih? Oh teknik pemasarannya Sementara ini pas 6 bulan kemarin berarti. 6 bulan kemarin ya. Heeh. 6 bulan kemarin tuh gue pakai teknik pemasarannya nggak pernah sih, maksudnya emang lewat WA gitu loh, lewat WA dulu, mulai dari sebar pamflet gitu, pamflet kenalin produk gue nih di status. Nanti sebentar. Nanti pamfletnya kita masukin sini ya. Boleh. Oke. Terus Nah belum ada Instagramnya nih karena awalnya kan ya untuk iseng-iseng. juga, terus apa sih namanya, target pasaran mau gue tuh sekitar daerah Semarangan aja gitu, sama daerah Ngalian gitu, karena gue ngekos di Ngalian kan. Tuh sasarannya juga buat mahasiswa tadinya tuh. Alhamdulillah ternyata minatnya banyak juga ya gitu loh, Semakin meluas mahasiswa itu. Ya. Dari misalnya dari kampus gue sendiri tuh pada bilang, ih bagus nih, enak nih, pisang nuggetnya enak nih, boleh nggak gua anuin apa, gua bantu promosiin lagi gitu. Berarti jatuhnya dari mulut ke mulut ya. Benar dari Iya, mulut ke mulut. Jadi sementara ini masih belum ada akun Instagramnya, tapi next time mungkin dibikin akun Instagram Boleh. Siap, karena siap. iya tambah luas lagi marketnya, tambah bagus dong pastinya. Oke. Bisa-bisa nanti nggak usah kuliah, jadi jualan aja. Waduh. Jualan nomor 2, tetap nomor 1 dulu. Oh iya. Tahu-tahu nanti jadi juragan pisang di sana ya kan. Amin. Nggak usah kuliah cuy. Nah, oke, tadi sedikit intermezzo aja. Dan pertanyaan selanjutnya mungkin kita akan bahas gimana sih Arif dan teman-temannya untuk bagi waktu antara kuliah sama jualan ini. Karena menarik juga ya, karena kita mungkin teman-teman yang kuliah udah sibuk tugas sambil update status kan. Aduh, Ngeluh gitu ya. kuliah ngeluh. Kalau di sana bukan ngeluh dong, sambat. Waduh, iya benar. Sambat. Orang Jawa ya, orang Jawa benar. Nah, gimana sih caranya Arif dan teman-teman ini bagi waktunya antara kuliah sama dagang? Nah, jangan sampai kayak tadi yang gue bilang, ntar jadi juragan pisang, bukannya nggak lanjut kuliah kan? Oke. Gimana?
nih menurut gue sendiri tuh bagi waktunya tuh lumayan agak susah sih. Bukan bukan apa ya, bukan hal yang mudah juga sih menurut gue. Benar. Karena gue juga ikut organisasi kampus juga kan, terus sama mungkin makin semester atas tuh makin susah gitu mata kuliahnya. Terus juga apa namanya, masih ya juga banyak tugas-tugas yang mungkin banyak gitu ya. Makin padat lah jadwalnya ya. Intinya sih gitu ya. Makin Terus gue bagi waktunya sih biasanya setiap ada tugas, mungkin tugas tuh deadline-nya tuh 1 minggu gitu ya biasanya tuh. Dosen ngasih deadline seminggu tuh, apa sesudah 3 hari gue kerjain. Nah sisa waktu itu tuh biasa waktu luang-luang itu gua luangin buat ya belanja, misalnya belanja pisangnya itu, belanja bahan-bahannya, terus masaknya juga. Bisa juga sih ini sih, kalau gua biasanya ada jadwal di kos. Kalau gua tuh mungkin setiap sore ya, itu setiap sore tuh udah harus goreng buat stok besoknya gitu, disimpan di kulkas gitu. Oke. Jadi ya pinter-pinter gimana atur waktunya aja sih ya intinya. Ada jadwalnya juga kok, maksudnya di Iya, kosnya itu terstruktur gitu. terstruktur Jadi hari ini goreng kegiatannya gitu, kegiatan kegiatan ya, hari-hari. ya. Karena kebetulan kan satu kos juga kan. Benar. Satu kos, dan ya menarik sih sebenarnya dimana kita ngekos terus bikin pergerakan bareng-bareng sama temen, itu keren banget sih. Nah, kalau misalnya bisnis ada untung, ada juga rugi. Pernah nggak sih ngalamin rugi kayak misalkan pisangnya busuk atau toppingnya Oke. udah nggak enak Basi gitu? gitu ya, Gimana? oke. Pernah nggak sih ngalamin itu selama 6 bulan kemarin gitu? Pernah. Gua pernah 2 kali nggak salah, 2 kali atau 3 kali gitu. Iya, tiga kalian gitu. Gua pernah nemuin, gua beli pisang kayak 3 sisir gitu kan ya. 3 sisir tuh 2 sisirnya busuk tuh, bener kata lu. 2 sisirnya busuk lumayan gara-gara gara-gara ya itu gue kelamaan ngehandle gitu loh. Gue saking sibuknya tugas gitu, teman-teman gue juga kayak ya udahlah mikirin UAS dulu gitu. Masih ada UAS. Nah terus sedangkan orderan tuh masih ini pisang nugget nggak buka hari gini, nggak dulu. Waduh, sayang banget ya rasanya kalau ada yang kita namanya jualan terus kalau kita lagi tutup terus ada yang nanyain tuh rasanya aduh. Bener-bener dah. Itu kan lumayan rugi menurut gue, rugi pisangnya udah beli, bahannya kan busuk, terus rugi pelanggannya juga kan gitu loh. Apalagi pisangnya kan jadi bahan utama kan. Benar. Busuk cuy, jadi nggak selamanya perjalanan bisnis itu indah. Iya benar. Kalau mungkin kalau topping sih nggak pernah sih busuk, maksudnya topping kan tahan lama gitu. Paling keju juga sih. Busuk itu? Basi bisa, tapi sisa dikit gitu. Kalau basi jangan dikasih. Enggak lah. Ntar keracunan anak orang. Nah jadi sementara kan iya, apa kata lu ada rugi lagi ya? Apa? Satu lagi ada rugi. Apa lagi? Itu teman yang misalnya cobain dong gue gitu. Aduh. Coba lu apa namanya? Kenalin produk lu gimana? Coba gimana? Itu biasa. Itu bukan temen itu namanya. Aduh. Temen itu harusnya support bisnis temennya gitu ya, bukan malah nyari harga temen. Enggak semua gitu sih, ada beberapa. Ya. Oknum. Betul, oknum teman itu ya guys. Nah ya, oke, jadi tadi kita udah bahas untung dan rugi. Oke, selanjutnya mungkin gue pengen nanya sama lu, apakah bisnis ini kira-kira bakalan lu lanjutin setelah perkuliahan, setelah kuliah selesai itu, setelah lulus? Oke. Menurut lu bakalan lu lanjutin apa enggak sih kalau pemikiran saat ini ya? Karena mungkin lulusnya masih berapa tahun lagi ya? Masih lama ya. Oke. Iya. Mungkin kira-kira bakalan dilanjutin apa enggak nih bisnis kayak gini? Kalau dari gue sendiri sih, kalau misalnya untuk ngelanjutin pasti ada sih kemauan. Masalahnya tuh ya lu udah ngerasain nerima uang sendiri tuh nagih gitu loh. Nagih ya. Nagih. Nah habis itu untuk kedepannya mungkin gue nggak, kalau untuk gue sendiri kan tadi gue lanjut ya, mungkin teman-teman gue tuh kayak ada kesibukannya masing-masing gitu loh. Nah, itu gue nge-handle urusan orang lah. Itu urusan orang. Kalau untuk gue sendiri ya lanjut tetap sih, insya Allah lanjut gitu loh. Nah kalau misalnya yang orangnya tadi kan itu mungkin
ini kan bisnis bersama ya, susah juga sih kalau misalnya ngelanjutin Nah, perorangan iya. sendiri gitu loh. Iya, iya. Karena kan terlalu banyak ya ininya, harus beli, Bener. harus goreng, harus promosiin lagi. Kayak agak ribet aja sih sebenarnya. Kalau setelah lulus juga it's okay sih gue lanjut misalnya Nah, iya, iya. pakai karyawan sendiri tuh. Nah. Amin kan. Mantap, mantap. Nah, itu jadi bisnis ini kan istilahnya sekarang ini masih belajar. Iya benar. Susah jatuh bangunnya bareng-bareng sama temen. Benar. Jadi kan bisa jadi pengalaman juga nanti ketika udah lulus gitu. Jadi punya pengalaman bisnis kayak gimana nih jatuhnya seperti apa, kayak kita udah beli bahan terus bahannya busuk. Nah, itu kan Iya, benar. bikin bingung juga kalau misalnya belum pernah ngalamin hal kayak gitu. Nah, Betul. Sama itu biasanya rugi rugi bensin gitu ya. oh iya ya. COD gue masalahnya. Oh, jadi Itu kasus. taruh berarti sistem pembeliannya itu gimana sih dari WA? Oh, Coba. oke. Sistem Bisa beliannya tuh biasanya gue sebar pamflet gitu, hari ini pisang nugget banana nugget buka gitu. Gue sebar pamflet gitu, yang reply mungkin banyak kan ya. Ada ya banyak intinya itu gitu. Ada yang itu mesen. berarti langsung disikat kayak misalkan kan buka pamflet nih, ada yang reply, Heeh. itu langsung di goreng. langsung Digoreng, langsung dibungkusin, gue strapless gitu, pakai kemasan. Langsung Habis anter. itu langsung anter di situ. antarnya itu berarti nggak ada biaya ongkos kirim gitu. Gak ada. Oke, sorry tadi ada sedikit kendala, baterainya habis guys. Nih. Dan iya tadi kita udah ngomongin sampai mana ya, agak Tuh, lupa ya. metode sih tadi, metode tuh Ah, sama iya. rugi bensin gitu katanya. Jadi karena belum diniatin untuk ya istilahnya belum dihitung sampai sedetail itu ya, Benar. sampai ya bensin untuk COD itu masih belum kehitung. Terus oh ya, gue pengen nanya pembagian tugas, berarti ada yang bagian goreng, ada yang bagian nyari bahan Benar. gitu. Kalau lu Ada yang sendiri bagian apa? Gue biasanya bagian apa namanya, bungkusin sama nganterin sih gue Nganter sendiri. ya. Mungkin karena teman-teman lu juga yang beli ya, jadi Benar. Enggak sih, ada luar kampus gue juga. Oh iya? Serius. oh Kadang-kadang nyampe UNES gitu, Undip. wih Serius ada. Dan itu Berarti- makanya gue bilang lumayan gitu loh buat menu jajan. gue pikir tuh dari tadi kayak lingkungannya tuh masih kecil gitu, ternyata Nah, enggak ya. Enggak. Nah, itu yang biasanya dari yang beli tadi yang gue bilang itu kayak wah ini nek pisang nuggetnya enak nih, mau nggak lu nyobain nih pamfletnya gitu, dikasih gitu. Keren. Bisa dari mulut ke mulut, dan ini lingkupnya itu udah nggak circle terdekat doang gitu. Benar. Circle itu lumayan jauh, bahkan sampai luar kampus ya. Ya luar kampus. Jadi kampus sebelah, jadi UIN, Undip, sama UNES. UNES ya. Itu kampus-kampus di Semarang, Biasanya sih. tiga kampus terkenal ya. Ada nggak sih kampus-kampus Ada lain kampus, kecil? maksudnya kampus lain tuh ada gua kayak namanya apa sih namanya, Universitas Muhammadiyah Semarang nggak salah itu. Ada temen gue juga itu kan ikut organisasi, kenalan organisasi gitu, ikut nyobain dia. Oh, berarti organisasi untuk bisnis juga penting ya. Jadi kan banyak koneksi. Koneksi benar. Relasi. Jadi selama ini yang gue pikir ikut komunitas ataupun organisasi itu yang tidak deh. Tapi ternyata buat bisnis, buat relasi oke juga ya. Oke. Bahkan Bener. bisa membangun relasi dengan luar kampus ya. Benar. Oke, keren. Jadinya lu kan lumayan dapat, misalnya ada 5 pelanggan di situ kan, jadinya omongan wah ini pisang nuggetnya gini nih. Yang penting omongannya enak, jangan omongan gak enak, Cuk. Tapi emang enak kok, sehat. Iya. Terus kalau omongan gak enak bisa Waduh, merusak citra. ya. Terakhir deh, ini pertanyaan terakhir. Oke. Kira-kira bakalan ada nggak sih offline store-nya? Offline store. Belum kepikiran dong. Belum Nah, kepikiran jadi, sejauh itu gua. Kan dari tadi kan Arif bahas kayak penjualannya udah lumayan luas. Terus ya untungnya juga udah lumayan, bisa buat uang jajan-jajan setiap hari. Uang jajan harian gitu. Kira-kira ada nggak sih udah ada belum sih wacana untuk dibuka istilahnya Offline tempat store gitu. ya tempat nongkrong lah. Kalau misalkan pisang nugget berarti itu buat nongkrong lah ya, Bener. bukan untuk makan gitu. Tempat nongkrong gitu istilahnya.
bikin tempat nongkrong di Semarang gitu. Udah ada belum sih wacananya? Untuk wacana belum ya. Kalau misalnya Sampai saat kepikiran ini tuh itu impian sih menurut gua. Itu Heeh. kepengen semua orang tuh, maksudnya ya punya store sendiri kan keren gitu. Iya, keren-keren. Nah, terus untuk wacana tuh belum ada gitu. Sampai saat ini belum dibicarakan lah. Nah, sampai saat ini belum dibicarakan juga karena gue juga masih terlalu apa ya, terlalu Terlalu dini dini. mungkin. Masih ngurus kuliah juga gitu. Ya, terlalu dini untuk membuat sebuah offline store ya, atau tempat kafe lah, bisa dibilang tempat kafe kalau jajanan seperti itu. Tapi Sun, doain aja mungkin ya. Doain aja mungkin Amin, makin amin. besar gitu ya. Amin. Gue bisa buka store gitu. Official store budget gitu. Banana budget. Wih. Nah ya, kira-kira mungkin seperti itu aja untuk talk show kali ini. Ya, Oke, terima oke. kasih buat Arif yang Oke, udah datang jauh-jauh dari Semarang. Enggak. Rumahnya dia di Bekasi cuy. Ya oke, terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan video ini sampai selesai, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.